teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan melakukan ziarah atau wisata rohani lagi nih. Tepatnya berlokasi di daerah Malang, yaitu di Kolombarium dan Taman Doa Karmel Parantijati teman-teman. Kolombarium merupakan tempat menyimpan abu atau tulang jenazah. Kata ini berasal dari bahasa Latin teman-teman, columba yang berarti merpati. Nah, di dalam kompleks rumah abu inilah taman doa yang akan kita kunjungi berlokasi. Sementara itu, nama Parantijati berasal dari bahasa Jawa kuno teman-teman yang berarti peristirahatan sejati. Karena itu teman-teman, ketika berkesempatan ziarah ke tempat ini, kami juga berdoa terutama bagi romo-romo yang disemayamkan di tempat ini agar memperoleh ketenangan dan kedamaian di surga. Saat kita memasuki taman doa ini, kita udah disambut dengan patung Santa Perawan Maria teman-teman. Di sini patung Santa Perawan Marianya indah banget ya, terlihat sangat bagus dan estetik banget teman-teman. Taman doa ini sendiri teman-teman menawarkan suasana yang tenang dan khusyuk untuk berdoa maupun merenung. Sehingga tidak heran tempat ini juga banyak banget dikunjungi oleh umat Katolik yang ingin berdoa dan memohon berkat. Taman doa dan kolombarium ini telah diberkati dan diresmikan pada tanggal 2 November 2021 teman-teman. Bertepatan dengan Hari Arwah yang bagi umat Katolik merupakan pernyataan khusus bagi seluruh arwah umat beriman, khususnya bagi anggota keluarga dan kerabat masing-masing yang telah meninggal dunia. Ketika memasuki areal tengah taman doa ini, kita disambut dengan patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria beserta dengan ke-12 rasul. Di sini patung ke-12 rasul Tuhan Yesus dan Bunda Maria dibuat sangat detail teman-teman. Sebagaimana yang dapat kita baca di Alkitab, ke-12 rasul ini memiliki latar belakang dan juga karakter yang berbeda-beda. Namun di tengah perbedaan itu, mereka semuanya memiliki misi yang sama, yaitu untuk mengenalkan kasih Kristus dan memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, sebagaimana yang diamanatkan Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Murid Tuhan Yesus yang satu ini disebut Simon orang Zelot agar tidak tertukar dengan murid yang lain, Simon Petrus. Matius, rasul yang mempunyai kemampuan menulis secara detail dan sistematis, dan karyanya dapat kita baca hingga sekarang dalam Injil Matius yang termuat dalam Alkitab. Thomas, murid Kristus yang memiliki kepribadian yang lemah dan ragu, namun dapat berubah karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Filipus, rasul yang tidak banyak dikisahkan di Alkitab kecuali pada Injil Yohanes. Ialah yang mengenalkan Kristus pertama kali pada Nathanael, sahabatnya. Andreas, saudara Petrus, yang simbolik dengan salib X, yang juga digunakan sebagai lambang pelindung Skotlandia. Petrus, seorang nelayan dari Galilea yang menjadi pengikut Kristus, dan usai kematian Tuhan Yesus Kristus, ia aktif menyebarkan firman Tuhan hingga ke kota Roma, hingga menjadi paus pertama. Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias Putra Allah, dan Juru Selamat umat manusia, yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib, demi menebus umat manusia. Bunda Maria sebagai Ratu para Rasul atau Regina Apostolorum. Disebut Ratu para Rasul karena perannya sebagai Ibu Yesus Kristus yang secara simbolis juga menjadikannya Ibu para Rasul dan Ibu bagi semua orang beriman. Sebab sebelum wafat, Yesus memberikan Maria kepada Yohanes yang mewakili semua Rasul. Sebab itulah kita selalu memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita. Yohanes, murid Yesus yang paling setia, bahkan mendampingi Bunda Maria ketika Yesus disalib. Dan bahkan Yesus sendiri meminta Yohanes menjaga Bunda Maria. Yohanes merupakan Rasul Yesus yang paling lama hidup dan paling banyak menulis kitab suci. Yakobus bin Zebedeus, kakak dari Rasul Yohanes. Ia merupakan martir pertama dari 12 Rasul Yesus. Selanjutnya Bartolomeus yang diyakini adalah Nathanael. Bartolomeus meninggal sebagai martir dengan dikuliti hidup-hidup lalu disalib. Karena itu sering digambarkan ia memegang kulitnya yang terkelupas. Yakobus anak Alfeus, saudara kandung dari Matius. Sering pula disebut Yakobus muda atau Yakobus kecil karena usia dan postur tubuhnya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Yakobus anak Zebedeus. Tadeus, murid Tuhan Yesus yang satu ini mempunyai 3 nama sekaligus, Tadeus, Labeus, dan nama aslinya Yudas. Matias, sosok yang dipilih para rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ia juga pengikut setia Yesus dan menjadi saksi sejak awal pelayanan Tuhan Yesus, kebangkitan dan kenaikannya ke surga.
Nah teman-teman, pengunjung Taman Doa ini akan menuju patung Yesus Pamartadati, akan melewati perjalanan di mana kita dapat melihat di samping sisi kiri dan kanan terdapat patung-patung yang mengisahkan perjalanan hidup Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi teman-teman, aku akan ngajak kalian untuk berkeliling di Taman Doa ini. Flos Karmeli atau bunga Karmel adalah sebuah himne dan doa Katolik kuno untuk menghormati Bunda Maria dari Gunung Karmel, dan menjadi doa yang penting bagi tradisi Karmelit untuk menghormati Bunda Maria sebagai pelindung ordo tersebut. Pada saat berkunjung ke tempat ini, jangan lupa juga untuk memberikan persembahan kasih. Di sisi kanan taman terdapat juga patung salib putih dengan logo Karmel bertuliskan Zelo Zelatus Sum Pro Domino Deo Exercitum, yang berarti aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Raja Semesta Alam. Teman-teman, berada di jalan utama menuju patung Yesus Pamartadati, kita akan melewati jalan di mana terdapat patung-patung yang mengisahkan berbagai macam peristiwa penting yang dialami Kristus, yaitu Yesus bersama kanak-kanak, Yesus Sang Gembala baik. Teman-teman, di sini juga terdapat patung Tuhan Yesus memasuki Yerusalem yang ditampilkan dengan gaya Jawa, yaitu memakai surjan dan mahkota, yang merupakan contoh akulturasi budaya yang unik antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha, dan Eropa. Jadi benar-benar sangat indah teman-teman. Di sini juga bisa kita temukan simbol gunung wayang yang berbentuk segitiga dengan ujung runcing ke atas. Dalam budaya Jawa, gunungan melambangkan perjalanan hidup manusia. Di sini juga terdapat patung yang membuat hati saya terharu, yaitu patung Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani sebelum penangkapannya. Karena mengingatkan saya bahwa di saat inilah Tuhan Yesus benar-benar mengalami pergulatan batin, di mana ia memohon agar cawan penderitaan itu dapat dijauhkan, namun ia tetap berserah kepada kehendak Bapa. Di sini juga terdapat patung Pieta yang dengan gaya yang berbeda ya teman-teman, seperti patung Pieta yang biasanya kita lihat. Nah, patung Pieta sendiri merupakan penggambaran artistik dalam seni rupa Kristen yang menggambarkan Bunda Maria menggendong jenazah Yesus Kristus setelah disalib. Kata Pieta sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti belas kasihan teman-teman. Patung Pieta sendiri teman-teman menggambarkan momen kesedihan dan kasih seorang ibu yang mengantarkan kepergian anaknya yang sangat ia kasihi. Di sini juga terdapat patung Yesus sebagai Raja Semesta Alam yang secara teologis bermakna Yesus Kristus sebagai penguasa tertinggi atas seluruh alam semesta, bahkan juga dirayakan secara khusus dalam Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan penutup tahun liturgi dalam Gereja Katolik. Nah teman-teman, di tengah Taman Doa ini berdiri juga patung Yesus Pamartadati setinggi 10 meter yang melambangkan Yesus yang membawa kabar baik. Patung ini sendiri diberkati pada tanggal 8 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Patung Yesus Pamartadati ini berada di area timur Taman Doa Karmel, dan patung ini merupakan patung tertinggi dan terbesar di kompleks Taman Doa ini. Terinspirasi dari patung yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Patung Tuhan Yesus dengan tangan terentang ini dinamai Yesus Pamartadati yang berarti pewarta kebaikan. Pada area ini terdapat 2 jalan setapak yang masing-masing didevosikan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria sebagai jalan utama dan juga sebagai devosi untuk Tuhan Yesus. Karena itulah terdapat beberapa patung Tuhan Yesus tadi yang kita lewati. Kemudian untuk jalan yang lain sebagai devosi untuk Maria, sehingga banyak terdapat patung-patung Bunda Maria juga di sini teman-teman. Di antaranya ada terdapat patung penampakan Bunda Maria di Lourdes. Nah, kalau di Gua Maria Posarang Kediri kemarin kita melihat versi besar dan tingginya, ini versi mininya teman-teman, tapi tidak kalah indah, apalagi ditambah dengan bunga-bunga dari para peziarah, sehingga membuatnya jadi terlihat lebih indah dan wangi teman-teman. Terdapat juga patung Maria diangkat ke surga yang merupakan keyakinan iman Katolik yang ditetapkan sebagai dogma oleh Paus Pius XII pada 1 November 1950 dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 Agustus yang merupakan hari raya wajib bagi umat Katolik. Terdapat juga patung Pieta yang merupakan replika dari patung marmer karya Michelangelo yang terletak di Basilika Santo Petrus di Vatikan yang menggambarkan tubuh Yesus di pelukan ibunya setelah penyalipan. Nah teman-teman, di sini juga terdapat patung keluarga kudus Nazaret yang terdiri dari Yesus, Maria, dan Yusuf yang merupakan teladan bagi keluarga Kristiani. Istilahnya nih role modelnya kita lah teman-teman.
Di sini juga terdapat patung pengungsian ke Mesir yang merujuk pada peristiwa historis di mana Yusuf membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir untuk melarikan diri dari Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus saat itu. Karena di saat itu Raja Herodes membuat perintah nih untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun yang berada di Bethlehem. Juga terdapat patung Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel yang memberitahunya bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yesus, yang akan disebut anak Allah. Di bagian barat laut dari Taman Doa ini terdapat patung Maria Bunda Karmel yang merupakan teladan hidup dan pelindung bagi Ordo Karmel. Patung utama di Taman Doa ini adalah patung Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, teman-teman. Patung ini sendiri menjadi ikon sentral yang melambangkan harapan agar setiap abu jenazah yang disemayamkan di kolumbarium ini memperoleh peristirahatan sejati dalam damai Tuhan. Teman-teman, patung Maria Bunda Karmel ini dihadirkan sebagai sarana untuk berdevosi, sehingga dilengkapi juga nih dengan doa-doa dasar seperti Bapa Kami, Aku Percaya, doa tobat yang terukir dengan sangat indah pada marmer hitam di tembok-tembok yang membatasi area patung Maria Bunda Karmel ini, teman-teman, sehingga teman-teman bisa membacanya sendiri dan sambil berdoa. Nah, teman-teman, berdasarkan pengalaman kami berkunjung ke tempat ini ya, karena area patung Bunda Maria Karmel ini berada di tengah dan dia konsepnya outdoor seperti itu, teman-teman, sehingga kalau siang sih kami tidak menyarankan karena cukup panas, teman-teman, cukup panas banget, apalagi pada saat kalian berkunjung ke tempat ini itu lagi musim kemarau ya, jadi cukup panas banget. Jadi saran kami sih kalau teman-teman ingin berkunjung atau ziarah ke tempat ini lebih baik pagi banget atau sekalian di sore hari, atau kalau misalnya cuacanya pas mendung-mendung sih nggak apa-apa, lebih nyaman juga ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Malam juga kayaknya enak ya teman-teman, di area sini pasti syahdu banget dah tempat ini. Nah teman-teman, pada saat teman-teman berkunjung nih atau berziarah ke Taman Doa ini, ada satu tempat lagi nih yang wajib banget teman-teman kunjungi ya, yaitu ada kapel kaca di tempat ini. Nah, kapel kaca ini teman-teman merupakan makam dari Monsinyur Franciscus Saverius Hadi Sumarta Ocham yang berada tepat di bawah altarnya nih. Beliau sendiri wafat di Jakarta pada saat menjalani masa purna tugasnya setelah menjadi uskup di Keuskupan Malang. Nah, di dalam kapel inilah terdapat salib Cordoba yang terlihat unik karena tangan kanan Tuhan Yesus tidak terpaku di salib namun menggelantung. Salib Cordoba sendiri diartikan sebagai salib pengampunan, teman-teman. Bermula dari kisah seorang imam dan seorang pendosa di gereja Santo Domingo Cordoba, Spanyol. Teman-teman bisa cari tahu sendiri deh, kisah di balik salib Cordoba ini benar-benar sangat menyentuh hati. Dan berada tepat di sebelah kapel kaca tadi juga terdapat ruangan terbuka yang cukup besar seperti ini ya teman-teman, yang sepertinya biasa digunakan untuk digelar misa bersama. Meskipun terbuka teman-teman, tapi area di sini tuh cukup sejuk ya dan teduh juga. Jadi pastinya nyaman lah untuk mengikuti misa di tempat ini. Untuk tambahan informasi juga nih teman-teman, bahwa di area kompleks doa ini juga menjadi tempat tinggal beberapa imam, bruder, dan frater Karmelit, serta terdapat wisma juga yang bisa dijadikan tempat retreat maupun menginap bagi tamu yang ingin nginap. Sehingga benar-benar kebayang ya teman-teman luasnya Taman Doa ini. Jadi selain kita bisa berziarah, berdoa, bagi teman-teman yang mungkin berada di tempat yang jauh, luar pulau, luar kota, bisa menginap juga di sini. Nah teman-teman, bagi kalian yang ingin berdevosi jalan salib di Taman Doa ini juga bisa banget tuh, karena di sini terdapat relief jalan salib yang menggambarkan 14 peristiwa kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Setiap perhentiannya ini teman-teman terdapat doa Bapa Kami yang ditulis dalam berbagai bahasa, di antaranya Latin, Arab, Ibrani, Yunani, Indonesia, Inggris, Italia, Mandarin, bahkan juga terdapat beberapa bahasa daerah nih seperti Jawa, Madura, Bali, Riungada, dan Manado. Nah uniknya teman-teman, relief jalan salib di tempat ini tuh kayak 3D gitu ya kalau aku lihat
lihat dia tidak sekedar lukisan biasa, tetapi kayak ada bagian-bagian yang menonjol keluar. Jadi benar-benar bagus banget, rapi banget dah ya. Pengrajinnya ini benar-benar memikirkan dengan sedetail itu teman-teman. Dan area jalan salibnya ini lumayan teduh teman-teman. Jadi kalau kalian ingin berdevosi jalan salib di tempat ini nyaman banget dah ya, tidak akan terganggu dengan hawa panas. Nah teman-teman, area jalan salib ini sendiri berada di samping area patung Maria Bunda Karmel teman-teman. Dan sebagaimana yang Foni bilang tadi, di setiap perhentian jalan salib ini terdapat doa Bapa Kami dalam berbagai macam bahasa. Jadi mereka bersandingan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, bahwa di jalan salib sendiri itu terdapat 14 titik perhentian ya, yang diakhiri dengan perhentian Tuhan Yesus dimakamkan. Nah tetapi sama halnya dengan yang berada di Gua Maria Posaran Kediri, terdapat satu tambahan perhentian lagi, yaitu Gua Kebangkitan. Namun bedanya di Gua Kebangkitan ini ada sedikit yang berbeda dan unik teman-teman, karena dalam Gua Kebangkitan ini terdapat sumur suci yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi Abu yang sudah tidak dirawat lagi oleh keluarganya. Jadi untuk semua abu orang beriman yang disimpan di kolumbarium ini yang sudah tidak dirawat oleh keluarganya, tidak dikunjungi, ataupun sudah tidak punya sanak saudara ya yang bisa merawatnya, tidak serta-merta dibuang atau diasingkan atau ditelantarkan, tetapi disimpan dalam Gua Kebangkitannya, yaitu di dalam sumur suci itu tadi, dan tetap didoakan secara rutin teman-teman. Memang ya teman-teman, di dalam ajaran Katolik sendiri kita memiliki tradisi untuk tetap mendoakan arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Tradisi ini sendiri merupakan wujud kasih, iman, dan harapan akan kehidupan kekal, serta didasarkan juga pada keyakinan bahwa doa-doa umat beriman dapat membantu jiwa-jiwa di purgatorium atau api penyucian menuju kedamaian abadi di surga. Nah teman-teman, bentuk tradisi dalam mendoakan arwah pun macam-macam bentuknya ya. Di antaranya melalui misa arwah atau yang sering disebut misa requiem. Ada juga dengan melakukan doa khusus bagi arwah demi memohonkan rahmat Tuhan, supaya mereka yang telah berpulang itu memperoleh ketenangan dan kedamaian di surga. Kemudian bisa juga dengan berziarah ke kubur, dan bisa juga dengan memperingati hari arwah semua orang beriman yang kita peringati setiap tanggal 2 November teman-teman. Dan dasar secara biblisnya mengenai tradisi ini sendiri dapat kita temukan dalam kitab suci, yaitu di kitab Makabe. Oleh karena itu teman-teman, sebagai umat Katolik kita wajib berbangga diri karena kita memiliki kitab suci, magisterium, tradisi suci, dan juga 7 sakramen yang sangat indah. Nah inilah teman-teman bentuk Gua Kebangkitan ya, yang di atasnya terdapat patung Tuhan Yesus yang telah bangkit. Di dalam Gua Kebangkitan inilah terdapat sumur suci yang tadi Foni sebutkan. Sebelum pulang, kami juga tetap menyempatkan diri untuk berdoa bagi abu romo-romo yang sudah disemayamkan di tempat ini. Nah, teman-teman, di sini juga ada tokoh rohani ya dari Karmelindo. Kalau kalian kenal, ini adalah penerbit buku Ruah. Oke teman-teman, ini kami udah mau perjalanan pulang, jadi aku tunjukin rute masuknya tuh seperti ini teman-teman. Tadi waktu aku masuk aku lupa syutingin buat kalian ya. Nah, jadi sebagaimana yang kalian bisa lihat dan amati di sini ya, jalan keluar masuknya sendiri itu tidak terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau pas papasan dengan mobil lain itu harus ada sedikit trik ya, ngalah salah satu gitu. Nah, tapi di sini kalian juga lihat ya, ada masih proses pembangunan penambahan di sana sini ya, demi lebih baiknya tempat ini. Dah, kita udah mau pulang dan terima kasih udah menonton terus sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini biar channel ini semakin berkembang. Tuhan memberkati.